Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sri Rahmadani, NIM 1902200041. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2. Di sini saya akan membahas makalah tentang hakikat manusia dan pendidikan. Teman-teman sekalian, kita harus tahu dulu apa itu hakikat manusia dan pendidikan. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Pengertian hakikat manusia berkenaan dengan prinsip adanya manusia. Dengan kata lain, pengertian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan tentang sesuatu yang ada olehnya. Manusia memiliki karakteristik khas yang memiliki sesuatu martabat khusus. Nah, sedangkan pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Jadi, dalam hal ini pendidikan adalah proses atau proses perbuatan mendidik. Nah, pendapat lain juga mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak cukup cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Jadi, karena manusia diciptakan oleh Tuhan dengan berakal dan pikiran, maka manusia membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan kehidupan demi memuaskan rasa keingintahuannya. Hakikat manusia juga memiliki sifat. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dengan hewan, meskipun antara manusia dan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Kesamaan secara biologis ini misalnya dengan adanya kesamaan bentuk, misalnya kera bertulang belakang seperti manusia, berjalan tegak dengan menggunakan kedua kakinya, melahirkan dan menyusui anaknya, pemakan segalanya, dan adanya persamaan metabolisme dengan manusia. Ada beberapa wujud hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan. Wujud sifat hakikat manusia ini dikemukakan oleh paham eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu seperti kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi diri, terus pemilikan kata hati, moral, dan kemampuan bertanggung jawab, jelas kemampuan menghayati kebahagiaan. Hubungan pendidikan dan hak asasi manusia menurut John Locke menyatakan bahwa hak adalah milik manusia karena usahanya, namun natura ini adalah natura sosial, maka dengan apa yang saya anggap sebagai
sebagai hak saya juga diwajibkan mengakui adanya orang lain. Adapun hak asasi adalah hak yang dasar atau pokok menurut KBBI 1995. Hak asasi manusia merupakan hak-hak alamiah yang tidak dapat dicabut karena ini adalah karunia Tuhan. Hak-hak ini tidak hancur ketika masyarakat sipil dibangun baik pemerintah maupun masyarakat tidak dapat mencabutnya. Semua orang diciptakan sama. Setiap orang karunia Tuhan dengan hak-hak tentu yang tidak dapat dicabut. Hak-hak tersebut antara lain hak hidup, kebebasan, dan pengajaran kebahagiaan. Sebagai prinsip perlindungan, hak-hak asasi manusia diterima secara luas. Ini tertuang dalam konstitusi tertulis di seluruh dunia, serta dalam piagam perserikatan. Bangsa-bangsa akhir-akhir ini ada kecenderungan terutama di kalangan organisasi internasional untuk memperluas daftar hak asasi manusia. Kelompok-kelompok ini antara lain menyebut hak atas pendidikan. Kesempatan pendidikan yang memadai harus menjadi hak bawaan setiap anak. Pendidikan sebagai upaya agar manusia memperoleh hak-haknya yang asasi. Menurut sejarah di negara-negara Eropa mula-mula muncul masalah mengenai titik hak manusia yang telah diinjak-injak oleh pemerintah, monarki atau absolutisme. Sebab pada mulanya yang menjadi masalah pokok mengenai pendidikan ialah bagaimana individu itu memperoleh hak-haknya yang asasi. Oleh karena itu tugas negara adalah menjaminkan berkembangnya hak-hak individu tersebut. Dengan diperolehnya kesempatan tersebut, maka warga negara ini mempunyai kesamaan yang aktual, dan oleh sebab itu dia dapat memberikan kemampuannya kepada negara. Menurut Condorcet, inilah tujuan pokok pendidikan nasional, dan dilihat dari segi ini pendidikan merupakan tugas pemerintah yang adil, dan pendidikan sebagai hak setiap warga negara. Hak untuk mendapatkan pendidikan bagi setiap warga negara, terutama dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagai berikut ialah yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan yang ketiga ialah pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 220% dari anggaran
dan pendapatan dan belajar dan belanja negara serta dari anggaran pendapat dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa. Ayat 1 pasal 4, selanjutnya ayat 1 pasal 5 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, berkenan dengan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas. Terdapat kewajiban dari pihak orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk dapat mewujudkannya sebagai jaminan atas hak anak usia, sebagai jaminan atas hak tersebut dalam pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Ditegaskan orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberi pendidikan dasar kepada anaknya, sedangkan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Pasal 9. Adapun kewajiban pemerintah diatur dalam pasal 11, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Yang kedua, pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun. Hak untuk mendapatkan pendidikan bagi warga negara telah dinyatakan sejak tanggal 18 Agustus 1945 ketika PPKI menetapkan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional negara Indonesia. Adapun kewajiban belajar telah dinyatakan sejak 1950, pada tahun 1950 hingga sekarang, sekalipun terdapat berbagai kendala dan pelaksanaannya. Nah, itulah tadi hasil penjelasan saya mengenai hakikat manusia dan pendidikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.